Baik adik-adik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 9. Salah satu langkah peningkatan hasil pertanian adalah pembasmian hama dengan menggunakan DDT. Akibat penggunaan DDT bagi keseimbangan ekosistem adalah A. Meningkatnya populasi serangga yang tidak bersifat hama. B. Terjadi penumpukan di lingkungan karena DDT tidak cepat terurai kembali. C. Dosis rendah akan menghambat pertumbuhan tanaman. D. Mengakibatkan mutasi sehingga dapat menghasilkan keturunan yang cacat. E. DDT bersenyawa dengan unsur hara dalam tanah menghasilkan zat beracun. Nah, adik-adik perhatikan, untuk menjawab soal nomor 9 ini berarti kita akan membahas mengenai biologi lingkungan. Jadi di sini kita bahas mengenai biologi lingkungan. Nah, dalam biologi lingkungan akan dibahas mengenai polutan dan dampaknya terhadap lingkungan, termasuk di dalamnya itu adalah ke dalam makhluk hidup juga ya. Nah, kita bahas di sini mengenai dampaknya. Nah, ada polutan. Polutan itu apa? Polutan itu adalah zat yang bisa menyebabkan polusi bagi lingkungan. Nah, kita kenal di situ ada CO2 ini sebagai polutan, kemudian ada CFC, kemudian ada sisa pupuk ya, sisa pupuk atau bisa juga sisa deterjen. Jadi sisa pupuk atau bisa juga sisa deterjen. Kemudian ada juga sisa dari pestisida yang diberikan kepada tanaman oleh petani ya. Jadi sisa pestisida bisa berupa DDT. Nah, ini beberapa polutan yang kita kenal. Kemudian dampaknya, kita perhatikan dampaknya. Nah, adik-adik lihat di sini, untuk polutan, contohnya adalah CO2. CO2 ini di lingkungan dia bisa menyebabkan terjadinya efek rumah kaca atau yang kita kenal dengan global warming ya. Jadi efek rumah kaca. Kemudian berikutnya CFC, fluorokarbon ini yang kita kenal dengan freon ya. Ini bisa menyebabkan ozon berlubang atau menipisnya lapisan ozon berlubang. Nah, akibatnya apa? Berarti radiasi sinar UV tidak ada yang memfilter. Biasanya kan yang memfilter itu ozon, sehingga bisa menyebabkan kanker kulit ya jika terkena kulit. Kemudian pupuk atau sisa deterjen. Jadi sisa pupuk yang digunakan petani yang berlebihan dosisnya itu akan mengalir ke sungai, menyebabkan perairan tersebut menjadi subur, sama seperti deterjen. Jika perairannya subur atau yang kita kenal dengan eutrofikasi, maka di sana nanti tanaman air seperti eceng gondok atau plankton-plankton itu jadi blooming ya. Jadi tumbuh subur sehingga oksigen yang ada di perairan tersebut menjadi sedikit atau rendah. Akibatnya organisme air seperti ikan dan lain sebagainya bisa mati. Ini kita kenal dampaknya adalah eutrofikasi. Kemudian DDT ini juga pestisida yang digunakan para petani. Jika berlebihan kemudian terbawa ke dalam air, masuk ke dalam plankton, dimakan ikan, kemudian sampai rantai makanan tingkat paling akhir itu mengendap paling banyak di tubuhnya. Contohnya misalnya di tubuh manusia, rantai makanan paling akhir, atau di tubuh burung. Kalau pada manusia nanti akan mengendap di dalam hati, bisa menyebabkan kanker ya. Kemudian kalau pada burung bisa menyebabkan telurnya itu bercangkang tipis. Akibatnya populasi burung akan semakin rendah. Jadi DDT ini kenapa seperti itu bisa terjadi? Karena dia tidak mudah diurai di lingkungan ya. Dia tidak mudah diurai. Oleh lingkungan. Jadi sangat berbahaya sekali. Nah, untuk menjawab soal nomor 9 kita perhatikan. Berarti akibat penggunaan DDT bagi keseimbangan ekosistem adalah yang benar B ya. Terjadi penumpukan di lingkungan karena DDT tidak cepat terurai kembali. Jadi adik-adik bisa menjawabnya adalah B.